di dalam kelas. Hari ini kita akan melaksanakan ujian nih. Jadi diharapkan untuk Mr. Dixon dan Miss Amel bisa menjawab dengan jujur dan tidak curang. Kalau gitu tanpa basa-basi, mari kita mulai UTS. Oke, sebelum kita mulai nih, boleh tolong Miss Amel perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Amelia Santoso, biasa dipanggil Amel dari Strategy Communication Angkatan 2020. Boleh Mr. Dixon, kita mulai dengan perkenalkan dirinya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Dixon Kang, biasa dipanggil Dixon. Aku adalah mahasiswa DKV Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Salam kenal Miss Amel. Oke, Miss Amel, ajang Mister dan Miss UMN itu apaan sih? Oke, jadi Miss Women ini adalah ajang pencarian seorang duta kampus yang nantinya akan mengabdi kepada Universitas Multimedia Nusantara dan tentunya akan menjadi sebuah sosok yang menjadi sebuah inspirasi dari masyarakat di kampus ini. Oke, jadi kalau misalnya dari perspektif aku, Mr. and Miss Women adalah sebuah ajang pencarian duta kampus yang tentu nanti akan berkontribusi lagi untuk balik ke kampus, membawa alma mater kita untuk ke arah yang lebih baik dan juga tentu menjadi role model bagi para mahasiswa dan mahasiswi UMN kita. Oke, kalau selain dari menjadi role model untuk para teman-teman mahasiswa dan mahasiswi nih, apa sih alasan lain dari Mr. Dixon ingin mengikuti ajang Mr. and Miss Women 2022 kemarin? Oke, kalau dari aku sendiri ada beberapa. Cuma yang paling menonjol adalah mungkin dari aku sendiri adalah ingin coba untuk mempush limit diri sendiri. Kira-kira seberapa jauh aku bisa mengikuti ajang seperti beauty pageant, karena dari aku sendiri juga kurang ada pengalaman di beauty pageant. Oke, kalau gitu apa sih alasan Miss Amel sendiri mengikuti ajang Mr. and Miss Women 2022? Untuk alasan aku pribadi, yang namanya Mr. and Miss Women 2022 ini tentunya itu kan nggak jauh-jauh dari yang namanya beauty pageant. Dari aku pribadi, emang dari dulu ada ketertarikan khusus di dalam dunia beauty pageant. Apalagi yang namanya beauty pageant itu nggak jauh-jauh dari yang namanya kegiatan sosial. Menurutku itu sebuah hal yang cukup menarik. Ini merupakan sebuah pengalaman yang baru bagi aku dan tentu membuka perspektif baru bagi aku juga. Oke, karena kan ini kayaknya Miss Amel udah sering berkecimpung nih di dunia beauty pageant. Nah, tapi khususnya untuk acara Mr. and Miss Women, boleh dong ceritain sedikit proses yang kalian lalui nih, mulai dari mendaftar hingga akhirnya menjadi Miss Women 2022. Untuk prosesnya sendiri cukup panjang, mulai dari tahapan seleksi, terus juga kita menjalani rangkaian kegiatan dari karantina. Prosesnya sebenarnya yang dilalui adalah banyak banget. Dari proses seleksi, kemudian ada basic principle, mini karantina besar, kemudian ada pelatihan yang lebih intensif, sampai akhirnya ke voting line. Terus juga kita mendapat banyak insight-insight baru tentunya, nggak cuma itu, tapi kita belajar tentang manner dan juga mulai dari skill-skill yang kecil. Di dalam prosesnya juga aku senang banget karena aku nggak sendiri ternyata, meskipun ini kompetisi, ternyata aku juga didampingi banyak banget teman-teman yang hebat dan berbakat. Jadi untuk aku sendiri aku belajar banyak banget dari mereka. Oke, kan seperti yang sudah dibilang sama Mr. Dixon nih, bahwa bagaimanapun ceritanya ini tetap sebuah kompetisi nih ya. Nah, tapi kalau gitu situasi di dalam persaingan antara finalis Mr. and Miss Women tuh kayak gimana sih? Sebenarnya situasinya juga aku kurang expected karena dari aku sendiri sempat berpikir mungkin aja ajang ini akan kompetitif banget, tapi ternyata enggak. Dari finalis-finalis yang lain, teman-teman yang lain, dari awal kita udah saling bahu-membahu membantu satu sama lain, dan ternyata nggak kerasa sebagai ajang kompetisi, malah jatuhnya kerasa sebagai organisasi yang kita bangun dari awal hingga saat ini. Kalau ngebahas tentang persaingan, sebenarnya jujur banget dari awal aku masuk di Mr. Miss Women ini, mulai dari tahap seleksi hingga saat ini, nggak ada sedikit pun terlintas di pikiran aku untuk menganggap ini sebagai sebuah persaingan. Karena di sini kita walaupun emang mencari sebuah gelar, at the end akan ada Mr. and Miss-nya, tapi di sini at the end kita akan bekerja secara sama-sama. Jadi yang aku kedepankan di sini adalah sebuah kekeluargaan, gimana caranya kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama kita. Oke, kalau gitu boleh dong nih sharing sedikit apa sih hal yang paling berkesan selama berproses sampai menjadi Miss Women 2022?
Yang paling berkesan, sebenarnya banyak banget yang berkesan, mulai dari kita usaha bareng-bareng, dari karantina, banyak jerih payah yang udah dikeluarin itu mulai dari teman-teman yang lain, dari panitia dan juga dedikasi angkatan sebelumnya itu kan cukup banyak ya. Menurutku yang paling berkesan adalah ketika kita lagi karantina besar, karena di situ kita ngejalanin semuanya bareng-bareng, mulai dari main games bareng-bareng, itu kayak semuanya tuh campur jadi satu. Menurutku itu yang paling berkesan bagi aku. Oke. Yang berkesan bagi aku adalah ketika kita latihan tapi di luar jam latihan yang diberikan panitia. Jadi kita kadang masih ada latihan intensif yang kita susun sendiri, kemudian ada beberapa kegiatan sosial yang kita lakukan juga. Dan menurut aku itu adalah masa yang seru banget karena akhirnya kita ada waktu luang yang lebih untuk dengan para kontestan yang lain. Dan dari situ meskipun di luar jam pelatihan kita masih dekat banget satu sama lain gitu. Dan rasanya malah membangun bonding yang lebih baik. Kalau tadi kan hal yang paling berkesan nih. Kalau gitu sekarang aku mau tanya, hal apa sih yang paling bisa diserap, bisa dipelajari selama berproses di ajang Mr. and Miss Women 2022 kemarin? Pastinya banyak banget, tapi hal yang paling utama itu adalah manner. Karena kalau ngebahas tentang skill-skill itu mungkin hal yang biasa ya, karena setiap orang itu pasti bisa belajar itu. Tapi untuk urusan manner itu menurutku salah satu hal yang cukup risky, karena untuk kegiatan biasanya ya semua orang bisa melakukan itu, tapi untuk urusan ini gak semua orang bisa menerapkan. Jadi itu yang benar-benar mesti kita tekankan. Mungkin ngeluh boleh, capek boleh, tapi nyerah jangan. Jadi segala proses itu pasti akan ada kontribusi yang kita berikan, pasti ada sacrifice yang kita berikan, tapi bagaimanapun jika kita sudah berkomitmen, apapun yang kita lakukan harus kita tuntaskan. Oke, Mr. Nixon barusan bilang nih kalau misalnya apa yang kita lakukan itu ada sacrifice yang dilakukan ya. Berarti pastinya ada perubahan yang terjadi dong. Nah, kalau gitu sebagai pemenang gelar Mr. Women 2022, apa aja sih perubahan signifikan yang paling Mr. Nixon rasakan saat menjalani kegiatan sehari-harinya? Mungkin kalau dari aku, dari kepedean aku sih mungkin. Karena kalau misalnya dulu sebelum misalnya masih kuliah online dan sebagainya, aku tipe mahasiswa yang pasif banget. Kalau misalnya di kelas selalu off cam, kemudian nggak pernah aktif dalam kelas, nggak pernah aktif bertanya ataupun berkegiatan di kampus. Tapi setelah ikut Mr. Miss Women ini membuka perspektif baru untuk aku dan menambah tingkat kepedean aku sih, mungkin dari public speaking, kemudian bertemu orang-orang baru yang ternyata membuka jalan baru untuk aku juga gitu. Time management. Karena jujur dari sebelum aku join di Mr. Miss Women ini, aku tuh orangnya yang nggak bisa ngatur waktu banget, sering telatan. Tapi semenjak aku join di Mr. Miss Women ini, kita kan diajarin banyak hal ya, nggak cuma hard skill, tapi mulai dari soft skill itu juga penting banget. Jadi di sini belajar time management itu hal yang penting dan sangat bermanfaat untuk aku. Oke. Memegang title sebagai Miss Women 2022 ini cukup keren ya, berat juga nih pasti. Nah, sebenarnya apa aja sih tugas-tugas yang perlu dijalankan oleh Miss Amel sebagai Miss Women? Kalau untuk urusan tugas itu nggak cuma aku doang, pastinya teman-teman yang lain juga menjalankan itu. Mulai dari kita ngikutin peraturan kampus, itu adalah hal yang paling sederhananya. Tapi di sini kita juga akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi nggak bisa aku spill banyak-banyak. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung cek aja di Instagram Mr. and Miss UMN. Oke, berarti banyak banget ya benefit yang secara personal bisa didapetin oleh Mr. Dixon. Oke, sebagai pemenang gelar Mr. UMN 2022, apa aja sih tugas-tugas yang perlu dijalankan oleh Mr. Dixon? Oke, tentunya yang paling utama bagi kita adalah untuk menjadi role model bagi mahasiswa dan juga mahasiswi di kampus kita. Mungkin dari manners, kemudian dari mindful kita, kemudian juga dari keseharian kita di kampus. Bagaimana kita bisa menjalankan keseharian kita dengan baik. Dan tentunya semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa lainnya. Dan di samping itu mungkin dari kita adalah menjalankan proker yang tentunya ada internal dan juga eksternal yang akan berdampak juga untuk mahasiswa-mahasiswa UMN. Oke, berarti di sini Mr. Dixon hadir sebagai role model bagi para UMates ya.
Oke, kalau gitu sebagai pemegang gelar Mister UMN, apa aja sih tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh Mr. Dickson? Oke, sebenarnya untuk tugas yang perlu kita lakukan adalah yang paling dasar adalah menjadi role model bagi mahasiswa di kampus tercinta kita ini. Kemudian ada juga tugas-tugas yang lain yang perlu kita berikan kepada alma mater kita, yaitu kampus kita yang kita tercinta ini, dengan menjalankan beberapa proker. Yang tentu proker ini ada yang internal dan juga ada yang eksternal. Oleh karena itu buat teman-teman jangan lupa untuk terus pantengin Instagram Mr. Miss karena kita akan banyak hal-hal menarik yang menunggu teman-teman. Bentuk pengabdian itu sendiri sebenarnya bisa melalui banyak hal ya. Tapi salah satu hal yang kita tekankan pada saat ini adalah kedepannya kita pastinya akan menjalankan sebuah program kerja yang belum bisa aku spill, tapi buat temen-temen stay tune terus, tungguin terus kegiatan kita, pasti banyak banget kegiatan seru-seru lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin terus kegiatan kita. Sebagai Miss Women 2022, ada nggak sih pesan yang ingin Miss Amel sampaikan untuk para UMates? Oke, pesan dari aku semangat terus teman-teman semua, good luck untuk perkuliahannya. Semangat terus kuliahnya dan seandainya teman-teman capek dan lelah itu fine-fine aja, tetapi jangan pernah nyerah karena kuliah harus selesai. Semangat semuanya. Thank you. Oke, Mr. Dickson, sekarang kita akan masuk ke tahap trivia quiz. Oke, aku akan langsung melontarkan pertanyaannya, boleh langsung dijawab aja, oke? Oke, pertanyaan pertama. Dari mana asal makanan croissant? Francis? Salah! Gak apa-apa, jawabannya adalah dari Australia. Oke, pertanyaan kedua. Apakah negara terbesar di dunia? Rusia? Betul! Pertanyaan ketiga. Pulau Nusa Penida terletak di provinsi? Jawa Tengah? Kurang tepat! Jawaban! Jawabannya adalah Bali. Pertanyaan selanjutnya. 2 pangkat 3 adalah? 8. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah Rektor Universitas Multimedia Nusantara? Bapak Nino Laksono. Pertanyaan terakhir. Apakah laut terbesar di dunia? Samudra Pasifik. Oke, kalau gitu segitu pertanyaan trivia hari ini. Terima kasih Mr. Dickson. Thank you. Oke, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke tahap kuis. Misalnya apakah udah siap? Siap. Oke, kita masuk nih ya. Sebutkan arah mata angin di antara timur dan selatan. Timur Tenggara. Betul! Oke, next. Aku mau tanya 13 ditambah 2 dikali 7 dikurang 2 dikali 0 adalah? Jawabannya adalah 0. Oke, kita lanjut. Apa ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan? Makassar. Betul! Yeay! Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan kepanjangan dari 3M yang merupakan protokol kesehatan. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Betul!